Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal a'idun al faizun, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa syukur jugalah yang harus kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada akhirnya kita dapat menyelesaikan Ramadan ini insyaallah dengan sempurna. Walaupun keadaan yang kita alami saat ini dalam berhari raya tidak seperti biasanya, namun itu semua tidaklah mengurangi suasana khidmat dan kekhusyuan hati kita untuk menyelami kembali makna Idul Fitri sebagai hari yang mulia. Kita telah melewati hari-hari yang sulit sejak sebulan sebelum Ramadan. Di saat kita beribadah di bulan Ramadan, bahkan hingga hari ini ketika kita beridul fitri, kita pun masih merasakan suasana yang hampir sama. Memang musibah pandemi COVID-19 itu menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan kita, hampir dalam segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan terhadap kehidupan beragama. Mengantisipasi pandemik ini, kita diminta melakukan physical distancing, menjaga jarak, menghindari kontak fisik, dan menjauhi perkumpulan banyak orang, dan lain sebagainya. Maka, mau tidak mau, banyak yang berubah dan tidak biasa dalam cara kita menjalankan ritual-ritual keagamaan. Terutama bagi kita kaum muslimin yang berhubungan dengan ibadah-ibadah kita dengan masjid. Kita sudah lama tidak salat berjamaah di masjid, menyelenggarakan salat Jumat, bersalaman antar jamaah, melaksanakan taklim di masjid, pengurusan jenazah yang begitu ketat, berziarah ke makam, dan lain sebagainya. Kita bisa merasakan kesedihan, kegalauan, dan mungkin juga kemarahan. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Apalagi suasana ini harus kita jalani bersama Ramadan. Tak pernah terbayangkan barangkali dipikirkan kita, bagaimana mungkin Ramadan harus kita jalani tanpa salat berjamaah di masjid. Tidak ada gebiar taklim atau tausiah Ramadan. Gemuruh tadarus Al-Quran di masjid tak terdengar lagi. Kemeriahan bukber dan berburu takjil di sore hari seperti kehilangan semangat. Keheningan iktikaf di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan. Sampai hari ini, salat Id pun terpaksa kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Lantas,
apakah kita harus membenci keadaan ini dengan melakukan perlawanan atau tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, yang membuat kita justru berada dalam keadaan yang lebih berbahaya? Atau apakah kita harus larut dalam kesedihan sehingga apatis, tidak lagi peduli dengan keadaan dan pasrah dengan apapun yang terjadi? Tentu tidak. Rasulullah jauh-jauh hari telah menghibur kita. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Bila ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Sebaliknya, apabila dia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan sabar itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sikap positif yang diajarkan Rasulullah melalui hadis ini bagi kita dalam menghadapi segala keadaan, baik suka maupun duka. Bahwa seberat apapun keadaan yang kita rasakan, musibah yang menimpa, maka bersyukur tetaplah utama. Karena sebanyak apapun nikmat yang hilang dari kita, masih lebih banyak lagi nikmat Allah yang tersisa. Bersyukur yang kita tunjukkan dengan cara tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan ketaatan kepada Allah, menjaga nikmat kesehatan ini dengan mengikuti segala aturan yang dibuat untuk keselamatan kita, serta saling mendukung untuk menciptakan pola kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, percaya kepada takdir saja tidak cukup, karena harus ada upaya kita menyelamatkan diri dari kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada yang beranggapan musibah ini karena dosa-dosa kita, karena adanya kesalahan-kesalahan yang ditujukannya kepada pihak-pihak lain di luar sana. Anggapan itu mungkin ada benarnya. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Tapi, apakah dengan itu persoalan jadi selesai? Tentu saja tidak. Orang bijak mengatakan, jangan cari siapa yang salah, maka takkan selesai masalah. Bahkan makin susah karena biasanya orang sulit mengaku salah. Tetapi temukanlah apa yang salah supaya segera diperbaiki dan akan lebih mudah. Maka dari sekian dampak negatif akibat wabah ini, sebenarnya masih ada hikmah-hikmah positif yang bisa kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wabah corona sadar tak sadar telah mengingatkan kita betapa pentingnya hidup bersih dan sehat. Kita sebagai muslim seolah diingatkan kepada salah satu ajaran agama kita yang fundamental, yaitu kesucian. Di awal-awal musibah corona ini datang, banyak di antara kita yang meneriakkan wudhu sebagai antivirus ini. Bahkan ada yang sesumbar, orang Islam tidak akan tertular corona katanya, karena ia berwudhu setidaknya 5 kali sehari. Itu kalau ia rajin sholat. Padahal, kenyataan yang kita tahu, corona tak mengenal agama,
Siapapun bisa ia tulari, bisa ia jangkiti. Bahkan tenaga medis kita sebagai pejuang garda depan menghadapi corona ini banyak yang berguguran. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Mengapa begitu? Karena sebenarnya lebih jauh dari itu kita sedang mengkritik diri sendiri yang kadang abai dengan perilaku bersih dan sehat sebagaimana yang diajarkan oleh agama. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Adalah hadis Rasulullah yang paling banyak dihafalkan orang Islam. Walaupun banyak juga yang mengabaikannya. Bisa jadi ini salah satu kesalahan kita yang mengundang musibah itu. Maka saatnya mari kita kembali kepada pola hidup bersih dan sehat sebagaimana yang dianjurkan oleh agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Corona juga membawa perubahan positif hubungan-hubungan sosial kita. Di saat secara fisik kita tidak bisa leluasa untuk bersama, maka hati dan pikiran kita lebih berperan untuk menyambungkan hubungan-hubungan itu. Solidaritas, kepedulian kepada sesama yang terdampak begitu meningkat, begitu hangat, sehingga kita seolah seperti keluarga besar yang sedang mengalami kondisi sulit dan sedang bersama-sama saling membantu satu sama lain. Dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah, menjadikan hubungan antar keluarga semakin erat dan hangat. Bila selama ini, mungkin kita hanya bisa bersama keluarga ketika di meja makan, maka corona secara tak langsung membuat kita sering bertemu di atas sajadah dalam salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini, mungkin kita sedang bersama keluarga tercinta, melaksanakan salat Idul Fitri yang seumur hidup mungkin baru ini kita laksanakan di rumah. Tetapi tanpa mengurangi rasa nikmat dalam beribadah, silaturahmi antar keluarga akan bisa lebih terasa di saat-saat seperti ini. Kita tak perlu sedih dengan keadaan ini, karena bukan hanya kita saja yang mengalami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Seiring perputaran waktu, tahun depan dia pasti datang lagi. Tapi kita belum tentu bisa bertemu. Kita berharap inilah Ramadan terbaik yang kita miliki. Ramadan yang kita jalani dalam suasana yang lebih menuntut kita kepada kualitas ibadah yang esensial, bukan pada tempat ibadah yang kondisional. Kita tidak tahu dalam beridul fitri ini apakah kita harus gembira atau tidak. Karena banyak hal yang tak bisa kita lakukan sebagaimana Idul Fitri yang pernah kita lewati. Namun sekali lagi, marilah kita renungkan firman Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekalipun saat ini kita tak bisa berwajah ceria untuk berkumpul di masjid atau di lapangan terbuka, melaksanakan salat Idul Fitri bersama, atau kita tak bisa bertatap muka, bersilaturahmi, duduk bersimpuh di kaki kedua orang tua,
bertemu dengan karib kerabat, saudara dan tetangga. Bahkan bersalaman pun hanya bisa berisyarat saja. Janganlah sedih dan tetaplah gembira. Kegembiraan yang diselimuti dengan rasa syukur bahwa Allah masih mengizinkan kita hidup di bulan Syawal ini, itulah nikmat yang paling berharga. Tidak ada nikmat yang paling besar sebelum iman dalam hidup kita selain kehidupan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang sia-sia atau berkurang nilainya dari apa yang kita lakukan selama ini dalam beribadah di bulan Ramadan, sekalipun dengan keadaan yang serba terbatas. Semua itu tetaplah dinilai oleh Allah sebagai sebuah rangkaian amaliyah Ramadan kita untuk mendapatkan janji ampunannya. Bahkan keterbatasan itu sendiri seolah akan lebih melipat gandakan lagi pahala-pahala, balasan-balasan Allah terhadap amal-amal itu. Hadis Rasulullah berikut ini semoga dapat menghibur hati kita. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajris syahid, rawahul Bukhari. Maka tidaklah seseorang yang ditimpa wabah kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridhanya, seraya menyadari bahwa wabah itu tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekiranya Allah mengabulkan doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan agar musibah ini segera dihilangkan, keadaan kita supaya dipulihkan, marilah kita berjanji dalam diri kita masing-masing untuk tetap taat kepada Allah. Janganlah hanya ketika sulit kita menjadi taat, lalu kembali durhaka ketika mendapat nikmat. Itu tandanya Ramadan yang gagal dan belum layak kembali kepada fitrah. Dengan semangat Ramadan dan Idul Fitri ini, mari kita perkuat hubungan-hubungan baik kita. Hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada sesama manusia, hablum minan nas. Inilah sejatinya ketakwaan yang ingin kita raih dari amaliyah kita selama bulan Ramadan. Akhirnya, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ufir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, 1 bulan lamanya kami berusaha mendekatimu. Lapar dahaga, lelah terasa, kami berusaha menjalankan perintahmu. Walaupun kami sadar ini belum sebanding dengan nikmatmu, kiranya engkau sudi menerimanya demi rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, demi keagunganmu, siapapun di antara kami yang berdosa kepadamu, ampunilah dia. Siapapun di antara kami yang memiliki aib dan kesalahan, tutupilah aibnya. Siapapun yang saat ini di antara kami, saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, sembuhkanlah dia. Ya Allah, siapapun di antara kami yang memiliki hajat, mengharapkan sesuatu kepadamu, kabulkanlah hajatnya dan harapannya. Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, anak dan istri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, hindarkanlah kami dari musibah-musibah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasad kami,
teguhkanlah iman kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan, dan limpahkanlah kami rezeki yang halal, baik dan barakah, karena Engkaulah Maha Pengatur seluruh kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.